Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam hari ini kita jumpa kembali dalam FOF Osaka, Firman Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Jimmy Yefta Lesnusa. Beliau akan membawakan topik jangan membunuh dari Keluaran 20. Untuk itu saya berikan kesempatan pada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Baik, haleluya, puji Tuhan. Namanya obrolan santai, kita lebih santai saja untuk kita sharing bersama-sama. Kalau saya maunya sih sharing ya. Jadi saya cuma beberapa menit saja, terus kita sharing bersama supaya kita mendapatkan satu di antara kita mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita pahami. Tentu itu akan Tuhan bukakan lewat sharing kita pada malam hari ini. Baik, tema kita pada malam hari ini berjudul jangan membunuh. Jangan membunuh. Waktu saya dikasih tema, saya bilang begini, baru kali ini saya dikasih tema seperti ini. Saya nggak pernah khotbah seperti ini ya. Jangan membunuh, jangan membunuh, jangan membunuh. Itu adalah Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13 ya. Keluaran pasal 20 ayat 13 ini adalah merupakan perintah ke-6. Perintah ke-6 ini yaitu Tuhan ingin supaya kita mengetahui ada hal-hal, ada batasan-batasan tertentu yang harus kita waspadai. Salah satunya itu jangan membunuh. Kata jangan membunuh ini tentunya kalau kita dengan bahasa Indonesia itu apa ya? Ya di situ aja artinya jangan membunuh, selesai. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya itu tentu banyak sekali artinya. Tentang Tuhan katakan jangan membunuh, dan jangan membunuh. Karena bahasa Indonesia sama bahasa Ibrani itu beda jauh sekali untuk mengartikan sesuatu dari perkataan. Kalau bahasa Indonesia itu aja bentuk membunuh, selesai membunuh. Jadi keempat hukum pertama yaitu mulai dari jangan ada padamu Allah lain sampai pada keenam hukum berikutnya tentang relasi antar manusia dengan manusia atau sesama. Nah, dalam kisah ini tentunya hukum yang keenam ini juga ada di dalam Ulangan pasal 5 ayat 17 yang menyatakan juga tertulis jangan membunuh gitu. Namun ada arti kata yang spesifik lagi dalam bahasa Ibrani dikatakan ratsak, R-A-T-S-A-K-H, ratsak, yang mencakup dua tindakan, yaitu pertama, jadi arti ini jangan membunuh. Nah, membunuh ini dalam bahasa aslinya ditulis ratsak, artinya gini. Yang pertama artinya pembunuhan yang mematikan. Wah, ini nih. Jadi ada pembunuhan yang mematikan, ya, yang tidak bermoral atau pembunuhan sadis, atau dikatakan pembunuhan berdarah dingin. Ya, pembunuhan berdarah dingin, atau ya boleh katakan ini pembunuhan berdarah dingin gitu, tidak bermoral. Nah, itu arti daripada pertama ratsak. Sedangkan arti kedua membunuh yang menyebabkan kematian orang lain melalui ceroboh atau lalai. Jadi kata ratsak ini ada dua arti. Pertama, membunuhnya secara amoral. Oke, yang kedua lagi yang tadi saya katakan bahwa pembunuhan yang tindak kriminalitasnya itu yang dikatakan gini, akibat ceroboh atau tidak dengan sengaja mengakibatkan kematian orang lain. Nah, dari dua arti kata ini, tentunya kita akan pilah bahwa pembunuhan yang Tuhan maksudkan bukan sekedar membunuh saja, ya, tetapi juga oleh karena ceroboh. Karena nanti
Orang bertanya, loh, kalau dilarang membunuh berarti di dunia ini tidak boleh ada tentara. Karena tentara kerjaannya apa, saudara-saudara? Kalau tidak dibunuh, ya membunuh. Pada saat apa? Berhadapan dengan lawan. Saya pernah ada baca di satu tulisannya, tentara itu dilahirkan untuk membunuh. Saya kaget juga sih. Dalam hati saya, benar-benar juga sih sebenarnya. Tentara itu dilahirkan untuk membunuh. Karena dia harus membunuh, kalau tidak, dia dibunuh. Tidak ada waktu datang musuh, kemudian dia bilang begini, maaf, saudara-saudaraku, kasihilah sesama kita manusia. Langsung ditembak, saudara-saudara. Maka dia dibunuh duluan gitu ya. Nah, jadi, tapi ini karakter ini kebalikan dari pembunuhan yang diperintahkan dalam Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Imamat pasal 19 ayat 18. Ini lebih jelas lagi Imamat pasal 19 ayat 18. Dikatakan gini. Oke, thank you. Imamat tadi sudah keluar, sudah tadi ya. Imamat pasal 18 ayat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau, perhatikan baik-baik ini, janganlah engkau menuntut balas. Janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, tetapi melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saya yakin percaya orang yang menuntut balas itu pasti ujung-ujungnya pasti membunuh. Ya, membunuh. Ujung-ujungnya pasti membunuh karena dia menuntut balas. Balasannya itu mungkin atau juga dia membunuh dengan cara keji, atau juga mungkin dia membunuh dengan tidak dengan ceroboh. Dalam artian atas kecerobohannya, mungkin saat ini contohnya gini ya, dia bawa ini nih, bawa apa namanya tuh pedang gitu ya. Mungkin dia tuh hanya ingin menakut-nakuti orang tersebut. Tapi karena kecerobohannya memainkan pedang, akhirnya orang itu terbunuh oleh karena permainan pedang dari orang tersebut. Dari saya maksudnya. Saya ingin memainkan pedang, kasih takut sama lawan saya gitu, yang saya tuntut balas gitu ya, saya balas dendam. Saya hanya kasih takut, kamu, awas ya kamu ini. Tahu-taunya, saudara-saudara, saya waktu jalan, saya ke Sandung Batu. Terus saya jatuh. Waktu saya jatuh, saya pegang pedangnya gini. Waktu saya jatuh, kebetulan ujung pedang itu kena di bagian perutnya lawan saya dan langsung tertusuk ke perutnya sampai tembus. Dan itu sebenarnya itu kalau 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 dibilang itu pembunuhan karena ceroboh. Akibat ceroboh akhirnya terbunuh lawannya gitu ya. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Jadi membunuh dengan sadis dan membunuh juga dengan ceroboh. Tentunya kalau secara hukum sekarang di Indonesia, saya nggak tahu nih Pak, apa namanya, kan ini Pak Yosep ya, yang dari partai, tentunya sudah mengerti tentang hukumnya. Saya nggak tahu hukumnya itu salah nggak menurut hukum daripada di Indonesia. Membunuh tidak sengaja, akhirnya orang itu terbunuh gitu. Gimana Pak Yosep? Kita minta 1-2 menit dulu. Silakan Pak Yosep. Tetap salah, Pak. Dia sengaja atau tidak. Contohnya, Pak parkir mobil di jalan yang tidak ada lampu. Terus ada pengendara, dia tidak lihat karena lampu jalan enggak ini. Parkir udah benar, dia tabrak itu mobil truknya Bapak dan mati. Bapak di penjara karena mengakibatkan orang mati. Tapi hukumannya tidak seberat kalau Bapak sengaja membunuh. Oke, nah inilah yang kita akan bahas bersama-sama. Jadi arti jangan membunuh itu bukan karena kita membunuh secara langsung, tapi karena tidak sengaja pun tetap salah. Maka itu Tuhan katakan, jangan membunuh. Nah, kenapa Tuhan berikan perintah ini, yaitu kepada bangsa Israel pada saat dia keluar tanah Mesir? Karena saya yakin, bayangin itu ya, orang yang dalam keadaan di padang gurun, ya panas, walaupun ya ada tiang awan ya yang melindungi mereka, tentu mereka boring dengan keadaan-keadaan yang itu aja di padang gurun ya. Waktu saya sering kali bawa apa namanya rombongan ke Israel,
Kita dalam perjalanan bus aja dari Mesir ke perbatasan itu border Israel ya, itu 8 jam itu memang membosankan banget, banget gitu. Walaupun dalam bus ada AC, ada wifi, semua lengkap, tapi bosan juga karena nyari itu padang pasir melulu, ya padang pasir gitu. Akhirnya terjadi yang namanya apa, boring. Terus ada orang yang mungkin ya dia ganggu atau apa istilahnya ya, cari gara-gara gitu, terjadilah yang namanya perkelahian atau terjadilah yang namanya pertengkaran. Nah, pertengkaran ini akibatnya apa? Terjadilah pembunuhan. Pembunuhan secara sadis ataupun pembunuhan dengan pembunuhan yang ini apa namanya, yang dikatakan tidak sengaja atau ceroboh yang tadi Pak Yosef bilang, sengaja tidak sengaja tetap membunuh. Nah, inilah ya, Tuhan luar biasa Tuhan ya. Nah, tidak salah, sedikit tidak salah, banyak orang tidak salah ini mengerti tentang arti daripada ini, kemudian menerapkan dalam konteks perang gitu, konteks perang ya. Yang tadi saya sudah katakan bahwa ratsak itu dikatakan jangan membunuh, mematikan seseorang secara lebih dahulu atau dengan kebencian, ratsak pertama. Nah, ratsak berarti mematikan secara rencana lebih dahulu dengan kebencian. Nah, di dalam Perjanjian Lama sering dijumpai bahwa Allah memerintah orang Israel untuk pergi berperang dengan bangsa-bangsa lain. Ini kan gini ya, kita terkadang, nanti Pak Henry nih yang bisa jawab ini, kita terkadang berpikir gini, Tuhan ini memang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena Tuhan katakan jangan membunuh. Tapi di dalam di dalam Keluaran 21 ayat 12, ayat 15, Keluaran 22 ayat 19, Imamat 20 ayat 11, perhatikan di sini bahwa di situ dikatakan untuk memerintah hukum mati bagi kejahatan. Menghukum mati bagi kejahatan. Atau, dan saya yakin kan Tuhan bilang gini kan, waktu kalau keluar perang, Tuhan suruh begini, matikan semuanya gitu. Sedangkan Tuhan sendiri bilang jangan membunuh. Ini kita akan bahas ini ya. Pertanyaan ini kita akan bahas ini. Jadi seringkali keunikan daripada perintah Tuhan ini kita harus jeli dulu. Apa sih maksud Tuhan? Tuhan sendiri dikatakan jangan membunuh, tapi Tuhan suruh kita berperang. Bahkan Tuhan suruh kita juga, Tuhan suruh bangsa harus matikan semua, tidak ada yang tersisa. Ya kan? Jadi ini ya luar biasa nih. Nah, tetapi malam hari ini saya lebih condong untuk kita membahas keadaan sekarang. Keadaan sekarang. Kenapa saya katakan keadaan sekarang? Karena keadaan sekarang, apalagi bangsa kita menuju pada Pilpres 2024, itu semakin hari semakin tajam untuk saling membenci atau saling menzolimi atau saling membuli, dan buliannya itu tidak tanggung-tanggung, straight to the point atau on the spot juga langsung begitu ya. Jadi inilah yang harus kita pelajari pada malam hari ini. Saya lebih condong untuk dikatakan jangan membunuh pada hari ini tentang keadaan bangsa kita. Bangsa kita yang sekarang menuju pada Pilpres, tentunya ada yang tadi Pak Yosef bilang kan, ini direkam ya. Oke. Ada seorang buzzer yang selalu direkam, Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak akan sebut namanya. Ada seorang buzzer yang selalu memojokkan Pak Jokowi. Contohnya gitu. Padahal sebenarnya buzzer ini tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini baik orangnya. Baik sekali orangnya. Nah, buzzer ini secara tidak langsung sebenarnya dia ini sedang membunuh karakter daripada Pak Jokowi. Sehingga orang lain pun atau yang dikatakan yang ngefans sama buzzer ini, wah, ikut juga membunuh karakter. Bisa dibayangin nggak, Bapak Ibu ya? Ini pembunuhan yang paling sadis di dunia itu adalah pembunuhan karakter. Itu aja. Karena pembunuhan karakter ini tidak membunuh secara langsung,
tapi membunuhnya itu pelan-pelan. Pelan-pelan dan mematikan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, punya presiden yang tidak emosi, sehingga dia hanya senyum dan membalas bahwa mungkin dia nggak ngerti. Atau dikatakan, ya itu kan perkataan dia. Kan itu kan bukan saya sebenarnya. Senang banget ini, kayak begini nih. Ya, karena apa? Karena apa ya, istilahnya kalau punya karakter seperti ini, maka manusia di Indonesia yang 251 juta jiwa ini, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian Indonesia akan menjadi Indonesia yang jaya, Indonesia memimpin dunia. Tapi banyak juga, tidak sedikit juga anak-anak Tuhan ikut membuat karakter daripada Pak Jokowi. Saya lihat di Facebook, ya. Saya lihat di IG, saya lihat di TikTok, ya. Bahkan saya juga lihat di grup. Saya juga punya grup namanya sharing politik rohaniawan. Di situ semua itu pendeta, termasuk saya. Tapi astaga, luar biasa. Perkataannya persis dengan yang namanya orang yang demo di pinggir jalan. Saya sampai tegur bilang begini, kita ini rohaniawan. Kita ini bukan pendemo yang di pinggir jalan yang teriak-teriak membenci kepada seseorang oleh karena kita dibayar. Kita ini rohaniawan, mari kita sharing politik, tapi dengan wawasan rohaniawan, bukan wawasan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, maka itu saya katakan waktu saya terima judul khotbah ini jangan membunuh, saya langsung klik. Sekarang kita mau fokuskan tentang kenapa Tuhan larang. Zaman dahulu Tuhan larang, itu berlangsung sampai zaman sekarang, di mana zaman sekarang dilakukan pembunuhan karakter. Nah, saya akan jelaskan dulu, ya, saya ada baca di sini di sebuah artikel ya, saudara-saudara ya, dikatakan pembunuhan karakter itu lebih sadis ya. Pembunuhan karakter itu lebih sadis daripada pembunuhan yang lainnya gitu. Pembunuhan yang secara langsung gitu. Karena apa? Pembunuhan karakter itu dikatakan tidak dengan benda seperti kayak pistol atau pisau atau granat atau ya pokoknya benda yang bisa mematikan seseorang, tapi ini dengan perkataan. Mari kita baca di dalam lidah. Yakobus pasal 3:5. Yakobus 3:5. Demikian juga lidah, walaupun anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Artinya, lidah ini lebih jahat sebenarnya dari pisau. Lidah ini lebih jahat sebenarnya dari pistol. Lidah ini lebih jahat sebenarnya dari alat-alat perang yang membuat orang itu mati. Ya, bahkan di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Jadi pembunuhan karakter ini itu dimulai itu dari lidah sebenarnya. Pakainya lidah gitu ya. Membunuh itu pakai lidah. Nah, Bapak Ibu, adakah kita punya pengalaman seperti ini? Atau, maksud ini, adakah kita punya pengalaman kita dibunuh karakter kita oleh orang lain? Atau kita punya pengalaman kita membunuh karakter orang lain? Gitu ya. Karena ini adalah hal yang paling, boleh dikatakan, yang paling tidak disukai oleh Tuhan juga. Maka itu Tuhan katakan, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Jadi jangan membunuh yang Tuhan perintahkan itu sampai di zaman sekarang itu masih berlaku. Yang saya katakan ratsak, artinya membunuh secara sadis atau membunuh juga
akibat ceroboh. Nah, ceroboh itu apa? Ceroboh itu adalah perkataan yang mematikan. Artinya gitu. Tidak dengan sengaja, tapi membunuh dengan perkataan yang mematikan. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa para buzzer ini semua tuh rata-rata tuh pasti dibayar. Nggak mungkin lah dia berani mengatakan A, B, C, D kalau dia tidak dibayar. Terus dibayar, langsung dia dikasih dia dikasih apa? Dia dikasih satu jaminan. Tenang saja, pokoknya kamu tidak akan diganggu. Saya ada di belakang kamu. Oh, dia tambah semangat lagi, saudara-saudara. Nah, maka itu saudara-saudara, lihat bersama-sama. Coba kita baca lagi di dalam Mazmur pasal 109, ayatnya yang ke 1-3. Mazmur 109, ayatnya yang ke 1-3. Mazmur 109, ayat 1-3. Oke, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Maka berbicara terhadap aku, mereka berbicara kepada aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian. Mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Wow, kira-kira kita punya pengalaman seperti ini nggak? Saya punya pengalaman seperti ini, saudara-saudara. Ya, saya punya pengalaman seperti ini. Saya akan saksikan. Sakitnya tuh di sini nih. Ya, Bapak bisa lihat. Sakitnya tuh di sini nih. Ketika saya mengajak dua hamba Tuhan untuk masuk di dalam pengembalaan saya, waktu itu saya ada di Bekasi. Nah, saya ajak mereka tuh untuk kita sama-sama ya, kita kita bergandengan tangan, kita sama-sama ini melayani di sini di Bekasi. Oh ya, siap, Bung, siap. Wah, saya bersyukur. Ya sudah siap ini. Udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, jemaat semakin banyak ini. Ya kan? Jemaat semakin banyak. Kemudian saya perkenalkan dengan seorang hamba Tuhan, saya tidak sebut namanya. Dia punya gereja di Australia, di Melbourne dan di Perth. Ya, gembala besar juga gitu. Saya perkenalkan dua hamba Tuhan ini karena memang gereja yang saya gembalakan ini berafiliasi dengan gereja tersebut. Saya perkenalkan dua hamba Tuhan ini, datang langsung perkenalkan. Saya bilang, Pastor, ini adalah rekan saya. Saya nggak katakan ini adalah asisten, nggak. Ini adalah rekan saya. Kami bertiga bersama-sama melayani di Bekasi, gereja ini bla bla. Oh iya, puji Tuhan, bla bla bla. Udah. Akhirnya mulailah kita berkolaborasi terus. Akhirnya dia dikasih tugas di gereja besar ini. Saya di gereja kecil, dua orang dikasih gereja besar, bertugas di gereja besar. Dikasih jadwal, terus. Tiba-tiba di 1 bulan ke-7, saya kaget. Kagetnya begini, kok biasanya pendeta besar ini, biasanya telepon saya, tanya bagaimana keadaan jemaat, terus tanya bagaimana kamu keadaannya. Ini tidak sama sekali telepon gitu. Saya kaget, maksudnya ada apa nih ya? Akhirnya, kebetulan pas beliau datang ke Indonesia, saya datang kunjungi beliau, dan saya tanya, saya panggil dia kak, kok kakak nggak pernah lagi telepon saya gitu? Oh iya Jim, saya lagi sibuk, saya gini. Oh iya, maaf ya kalau saya ini kepo gitu, jadi saya tanya-tanya terus. Oh nggak apa-apa, sorry nih, lagi sibuk gini, pokoknya banyak alasan lah. Tapi dari raut mukanya itu saya melihat sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi bagi saya nggak terlalu kepo. Saya tanya, kenapa sih kok mukanya kayak begitu sih sama saya gitu? Saya nggak mau kepo seperti gitu. Udah, saya pulang. Akhirnya ya namanya bangke ya, itu tentunya tidak akan dikatakan tersembunyi biar disimpan bagaimana, akan kecium bau. Nah, suatu saat saya dapat kabar dari jemaat yang juga sering gereja di gereja besar ini gitu. Waduh, Kak, kenapa? Wah, Kak,
Parah tuh Kak. Kenapa? Parah. Iya, itu yang tuannya kakak, 2 orang itu. Wah, ngomongin kakak loh di depan pendeta A, saya katakan pendeta A gitu. Saya kaget, oh begitu ya. Kenapa dia benci saya? Kenapa dia nggak pernah perhatikan saya? Ternyata, yaitu karena sudah dapat hasutan. Tanda kutip saya katakan tanda kutip hasutan gitu. Saya nggak tahu dia bicara apa tentang saya, tapi tiba-tiba saja pendeta besar ini membenci saya. Bukan kata membenci, mungkin ini sudah cuek sama saya, bukan membenci, cuek, ya mungkin juga benci juga kali ya, cuek, akibat dari hasutan. Nah, akhirnya saya kaget gitu. Saya langsung tanya lagi yang kedua, Kak ini gimana Kak? Gini, iya nih sorry nih, sepertinya saya harus ambil ini teman kamu yang 2 nih untuk bantu saya di sini gitu. Loh, kenapa? Ya karena saya perlu mereka gitu. Udah tanpa saya tanpa saya tanya lagi lebih kepo lagi lebih jauh lagi, ya udah Kak kalau memang Kak mau ambil silakan gitu. Tapi saya pulang tuh sakitnya di sini. Sakitnya di sini gitu. Maksudnya gini, saya yang membawa 2 orang ini untuk dalam pengembalaan, mereka jadi hamba Tuhan yang bisa menggembalakan. Kemudian saya perkenalkan lagi dengan pendeta terkenal dari Australia. Di belakang saya mereka hasut saya dengan perkataan-perkataan yang wow, yang seperti ini tadi tuh. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-109 ayat yang 1 sampai 3 dikatakan bahwa sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian. Mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Ya, secara tidak langsung sebenarnya menurut kata ratsa, membunuh itu adalah ratsa. Ini termasuk dalam pembunuhan juga nih. Namanya pembunuhan karakter. Bapak Ibu, saya mohon dengan kasih Kristus, ayo kita bertobat bersama-sama. Janganlah kita mengatakan seseorang dengan perkataan dusta kita, dengan perkataan-perkataan kebencian, ya, yang menyerang orang tersebut. Padahal sebenarnya yang saudara serang atau kita serang itu sebenarnya bukan seperti itu. Mungkin bukan seperti itu. Atau juga seperti itu juga, tapi Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan ratsak. Gitu, jangan ratsak gitu. Ya, karena orang yang mendengar itu pasti akan mengalami namanya sakitnya tuh di sini. Ya. Nah, waktu Daud ya menanggapi daripada pembunuhan karakter terhadap dirinya, dia akhirnya mengadunya kemana? Dia mengadunya hanya ke Tuhan. Dia hanya mengadunya ke Tuhan gitu ya. Ya, Daud ini luar biasa. Daud ini luar biasa. Dia hanya mengadunya ke Tuhan. Orang membunuh karakternya, dia tahu orang yang membunuh karakternya, dia hanya mengadu ke Tuhan. Tuhan, dikatakan, ya Allah pujianku, Elohim pujianku. Oh, dikatakan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun si A ngomongin saya, si B ngomongin saya, tapi aku yakin percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan aku sampai jatuh tergeletak. Wow, inilah yang dikatakan pembunuhan karakter. Atau menurut karakter assassination, ya, dikatakan gini, pembunuhan karakter itu suatu serangan dengan cara memfitnah yang dimaksudkan untuk merusak reputasi seseorang. Apa yang dia lihat yang tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan kehendaknya untuk mungkin orang tersebut bisa menerima dengan perkataan orang lain gitu. Tetapi Bapak Ibu ya, penyebab utama daripada pembunuhan karakter itu adalah membenci. Mari kita bersama-sama belajar untuk berusaha untuk jangan sampai kita masuk di dalam membunuh, yang dimaksud diawali dengan kata membenci.
Membenci. Ya, ketika kita mulai membenci seseorang, terus kita tidak bertobat atau kita tidak sadar, maka benih kebencian itu akan mulai yang namanya apa? Bertumbuh, ya, bertunas. Kemudian dia mulai berakar. Nah, kalau sudah berakar, artinya apa, saudara-saudara? Sudah keras, ya. Kemudian setelah itu baru dia mulai menumbuhkan pohon, ya, batang, batang, baru lagi dia menumbuhkan carang-carangnya gitu. Efeknya di mana, saudara-saudara? Efeknya itu sampai kepada yang namanya kepahitan. Dari benci menuju kepada kepahitan. Nah, orang yang pahit, saya pernah baca sebuah artikel, itu 60-70% itu di dalam hatinya, itu sudah ada rencana yang namanya pembunuhan. Baik itu pembunuhan berencana, ataupun bisa terjadi ceroboh, ataupun pembunuhan karakter. Ini sadis loh, saudara-saudara. Sadis ya, sadis sekali gitu. Jadi kembali lagi, mulai hari ini, kenapa Tuhan katakan jangan membunuh? Ayo, jangan lagi kita punya akar kepahitan dalam diri kita. Yang dimulai dari namanya kebencian. Kebencian. Waktu saya diomongin di belakang saya, oleh dua teman saya ini, yang tadi saya saksikan, saya terus terang, saya sakit banget. Sakit hati banget. Karena saya belum mengerti, memahami ayat ini. Saya belum memahami ini. Itu terjadi kurang lebih berapa tahun lalu ini? Berapa tahun lalu tuh ya? Kurang lebih 15 tahun lalu ya? 15 tahun lalu. Ini ada istri saya. Istri saya kesaksiannya harus ada saksi juga. Jadi saya nggak jadi, bukan saksi dusta ya. Jadi kesaksian ini real, kesaksian. 15 tahun yang lalu. Saya belum mengerti ayat ini. Saya belum mengerti ayat ini. Wah, saya benci banget gitu. Saya benci banget. Saya benci banget. Sehingga apa? Terjadilah kepahitan dalam diri saya. Nah, kepahitan inilah oleh karena saya ini hamba Tuhan, tentunya di pikiran saya tidak ada yang namanya membunuh dengan pakai benda tajam atau dengan cara yang mematikan. Enggak. Caranya gimana? Saya ingin balas dengan cara gimana? Saya gosipin dia balik. Atau saya kasih berita yang negatif tentang orang tersebut. Ya. Saya katakan gini, wah, lu nggak tahu diri lu ya. Kalau nggak sama gua, ya, lu nggak bakalan kayak gini, gitu. Saudara tahu, salah satu orang tersebut, orang hamba Tuhan ini, saat ini dia menjadi ketua sinode, ya. Tapi bagi saya begini, bagi saya itu zaman dulu masih ini ya, masih benci. Tapi bagi saya sekarang ini, kalau saya ketemu sama orang ini tertunduk malu gitu. Ya, iya, iya Kak, kadang-kadang dia panggil saya Bung, kadang-kadang dia panggil saya Kak, kadang-kadang dia panggil saya Om gitu. Oh iya Om. Saya katakan, udahlah kamu, saya sudah lupakan gitu, saya bilang gitu. Saya sudah lupakan apa yang kamu perbuat. Kamu jangan membuat saya ulangi lagi keingat waktu kamu buat terhadap saya gitu. Udah kita lupakan saja, saya bilang gitu. Oh iya Om, ya Om gitu. Jadi waktu 15 tahun lalu itu saya benci banget. Benci banget. Sampai-sampai saya, ini ada istri saya ini, sampai-sampai saya masuk rumah sakit karena stres. Saya salah apa sih sebenarnya sih? Kok kamu beraninya ngomong tentang saya kayak gitu gitu? Yang kamu ngomong itu tidak seperti apa yang kamu ngomong. Saya nggak ada ngomong, saya nggak pernah lakukan itu. Bahkan saya bilang gini, sekarang coba tanya sama seluruh jemaat, atau tanya istri saya, atau tanya anak saya, gitu loh. Yang kamu ngomong itu tidak pernah saya lakukan. Saya mau ngomong kayak gitu ke orang tersebut, tapi saya nggak berani ngomong karena kebencian itu loh, kebencian, dendam itu loh, dendam akhirnya nggak mau ketemu mukanya, ketemu orangnya maksudnya, saudara ya. Saking dendamnya, saya nggak mau ketemu sama orangnya.
Padahal dalam hati saya pengen mau ngomong sama orangnya, tapi saya nggak mau ketemu, gitu. Ya, ini memang kalau namanya benci itu, kalau orang benci itu ya saudara-saudara, seperti kayak orang gila. Dia nggak sadar apa yang dia katakan, dia nggak sadar apa yang dia pikirkan. Itu orang yang membenci atau orang yang dendam dalam dirinya. Nah, maka itu akhirnya saya mengerti tentang ayat ini. Oh, Tuhan katakan tuh jangan membunuh seperti ini. Kenapa Tuhan katakan jangan membunuh? Karena ada efeknya. Efeknya nanti apa? Efeknya, coba kita lihat di satu peristiwa ya. Saya dulu. Satu peristiwa. Peristiwa apa? Tentang Kain dan Habel. Betul nggak? Suatu ketika Tuhan ya hanya menerima persembahan Habel dan tidak dengan persembahan Kain. Sehingga Tuhan membuat Kain merasa marah. Ya. Sebenarnya tidak diterimanya persembahan Kain bukan karena kualitas persembahannya, saudara-saudara, sebenarnya. Ya, tetapi jadi bukan kualitas persembahannya, berbeda dengan Habel, tapi sikap Kain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Mari kita baca. 1 Yohanes pasalnya yang ke sebentar. Memberitahu tentang jangan membunuh. Saya garis bawahi, ayo kita mulai belajar untuk jangan sampai kita melakukan pembunuhan terhadap diri seseorang secara tidak langsung ataupun langsung dengan cara yang sadis atau tidak sengaja, bahkan yang namanya zaman sekarang itu namanya pembunuhan karakter yang selalu kita lontarkan. Nah, salah satu contoh ya, jadi pembunuhan karakter itu bahasa sekarang itu namanya membuli. Atau ngomongin orang tuh, contohnya gini ya, ya ampun, jelek banget sih itu orang. Nah, saudara-saudara ya, sebenarnya itu saudara-saudara sudah terjadi namanya pembunuhan karakter terhadap orang tersebut. Nah, kalau orang tersebut dengar, apa jadinya saudara-saudara? Ya, apa jadinya gitu. Jadi kembali lagi, ayo, jangan lagi kita mulai melakukan namanya pembunuhan dalam diri kita terhadap orang lain, karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Yang sangat dibenci oleh Tuhan. Itu ada beberapa pembunuhan yang terjadi di dalam Alkitab. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan yang tadi saya katakan bahwa yang jadi keunikan daripada kita orang Kristen itu maksudnya gini. Tuhan sendiri melarang jangan membunuh, tapi Tuhan sendiri suruh membunuh. Nah, itu tuh. Bagaimana artinya? To be continued. Karena waktunya sudah. Pak Hendra langsung, ya. To be continued aja, Pak Hendri. Oke, baik. Kita doa ya. Tuhan, terima kasih buat renungan firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu yang hamba-Mu dapat dari belajar firman-Mu, bahkan dapat dari pengalaman pribadiku, Tuhan. Tuhan, berikanlah aku, Tuhan, selalu orang yang rendah hati, tidak gampang marah, tidak menyimpan amarah, bahkan sampai membenci, dengki, kepahitan, dan juga kepada teman-temanku yang ada di Zoom ini, Tuhan. Berikan kami kemampuan akan hal itu, Tuhan. Sehingga firman malam hari mengatakan jangan membunuh, tidak akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sertai Pak Henry yang dalam perjalanan, dijauhkan dari kecelakaan, mara bahaya yang ada, sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan memberkati kami semuanya pada malam hari ini juga Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Amin, thank you. Tuhan Yesus memberkati.